Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Sadia dari PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo, kelas 4A. Kali ini saya akan memperkenalkan media tematik berbasis IT terkhusus PPT interaktif. Kali ini saya tidak hanya memperagakan media, namun juga akan memperkenalkan kalian apa saja sih alat dan bahan dalam pembuatan media tematik ini, dan juga cara pembuatannya. Penasaran kan? Yuk tonton video sampai habis. Yang pertama, laptop. Laptop, alat yang digunakan dalam pembuatan media tematik. Yang kedua, PPT. Dan saya di sini menggunakan PPT 2013, media untuk menuangkan materi pembelajaran tematik. Yang ketiga, buku tematik, buku guru dan buku siswa. Cara pembuatan media. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan media. Yang kedua, mencari materi tematik yang hendak dituangkan dalam media, terutama materi bahasa Indonesia pada kelas tinggi. Dan saya di sini memilih kelas 6 tema 3, subtema 2 pembelajaran 6. Yang ketiga, mulai mendesain media yang menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang keempat, menghias PPT agar lebih menarik dan peserta didik tidak mudah bosan dalam belajar. Dan di sini saya menggunakan bunga-bunga. Yang kelima, memberi audio yang berupa penjelasan maupun musik pengiring agar lebih mendukung media. Berikut cara pembuatan audio, penjelasan maupun pengiring musik. Dapat langsung mengklik tombol merah. Nah, jika seperti itu, berarti sudah mulai merekam suara kita. Jika sudah selesai dalam rekam, kita dapat mengklik OK. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 3. Kita dapat menyisihkan simbolnya penemuan dan manfaatnya agar tidak terlihat pada slide jika sedang ditayangkan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran 6. Kita dapat mengatur secara otomatis suara akan pada terdengar. Pembelajaran kali ini, yang terakhir yaitu finishing dengan melakukan pengecekan seperti berikut. hai teman-teman, mari kita belajar dengan sebelumnya. Pada sebelumnya, untuk sebelum berolah, baca teks ini eksplanasi terlihat ilmiah berikut dengan kurang teliti. mengenakan Selamat ya. baca. Kita bisa hapus saja. Yuk berlatih. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut. Lalu kita save. Mari kita belajar dengan media tematik PPT interaktif. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Namaku Siti Sadia dari PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran 6. Sebelumnya, yuk kita simak tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, dengan sprint, siswa mampu menjelaskan teknik lari cepat sebagai latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani pribadi dengan benar. Yang kedua, dengan mempraktikkan sprint serta pengukurannya dengan teknik yang benar, siswa mampu meningkatkan kebugaran jasmani pribadi dengan mandiri. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, setelah diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan, mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Sebelum berolahraga, baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang sejarah penemuan beberapa cabang olahraga. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Selamat membaca. Yuk berlatih. Untuk kembali ke teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil yang sebelumnya, kalian dapat mengeklik ikon yang bertuliskan kembali ke teks. Selamat mengerjakan. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali cerita tersebut. Baca dan juga pahami ya. Selamat membaca. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya. Setelah selesai, diskusikan dan tuliskan jawaban pada diagram yang tersedia pada buku tematikmu. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban teman yang lain. Lengkapi jawaban hingga mendapatkan jawaban yang paling tepat. Semoga sukses! Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri.
Tuliskan pengalaman dirimu dalam menjalankan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Tulislah dalam diagram berikut. Setelah selesai mengerjakan, ayo kita renungkan. Kita patut berterima kasih kepada para penemu. Mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dulu ya teman-teman untuk perjumpaan kali ini. Terima kasih telah berkenan hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.